Tidak, tidak. Tapi maaf ya nak, saya ini sudah tua dan sering lupa. Nah ini siapa dan dari mana? Ibu tidak lupa. Saya memang belum pernah ke sini, Bu. Baru sekali ini. Saya tetangga baru Bu Amah. Baru sebulan kami pindah ke sana. Oh, Bu Laminah tampak terkejut dan menaruh perhatian penuh ketika mendengar aku menyebut nama Bu Amah. Badai Berganti Badai, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Kamar makan itu sunyi mati. Lemari, meja, dan gordin-gordin diam tunduk, seolah memberi kesaksian atas kebenaran kisah wanita tua di hadapannya. Tanpa sadar aku menghela napas. Bu Amah kelihatan lega dan ringan setelah menumpahkan segenap beban deritanya, memandangku dalam-dalam. Kesalahan besar yang saya lakukan telah membuat berpuluh-puluh tahun hidup saya menderita. Nak Leli tahu apa kesalahan itu? Bu Amah bertanya. Ketenangannya adalah ketenangan orang yang telah menemukan kepasrahan dalam hidup. Aku memandangnya dengan tak mengerti. Saya rasa ibu tidak bersalah. Jawabku lebih berupa pertanyaan. Bu Amah menggeleng. Saya sedih mendengar jawaban Nak Leli. Sebab itu berarti Nak Leli akan mengulangi kesalahan yang telah saya lakukan bila dihadapkan pada persoalan yang sama. Nah, berpuluh-puluh tahun saya menderita karena saya tidak memiliki jiwa sabar, jiwa ikhlas, dan kesediaan untuk memaafkan. Hati saya selalu dipenuhi dengan dendam dan keinginan membalas. Coba nak pikir, ketika saya hamil tua dan Pak Yadi menyeleweng, saya tidak memiliki cukup kesabaran untuk menghadapi dia dengan tenang, untuk mengingatkan dan mengajaknya kembali ke jalan yang lurus. Kemudian waktu dia sadar dan minta maaf sesudah kelahiran Pramono, saya tak mau memaafkannya. Saya memang pernah memaafkannya sebentar dan mengajaknya berdamai. Tetapi ketika ajakan saya itu tidak segera ia tanggapi, saya sudah menjadi dendam dan benci. Saya tak pernah memiliki hati yang ikhlas. Juga ketika saya berhasil kaya dan mencukupi semuanya, saya melakukannya bukan dengan ikhlas, melainkan untuk bersombong diri, untuk menuruti nafsu saya mengalahkan dia. Begitulah akhirnya. Saya menderita bertahun-tahun
karena tak bisa membersihkan hati dan jiwa saya sendiri. Bu Amah berkata panjang lebar, runtut dan patut. Tapi Bu, aku berkata dengan sedikit ragu, saya kira sikap Ibu wajar kalau melihat perlakuan yang Ibu terima dari almarhum Bapak. Sekali lagi, Bu Amah tersenyum dan menggeleng. Orang yang berbuat kesalahan dan orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain itu sama buruknya, Nak. Apakah saya ini dulu orang yang sempurna sehingga tidak memaafkan Pak Yadi ketika dia datang dan meminta maaf kepada saya? Apakah ia bukan orang yang jujur dan ksatria? Tidak mudah untuk mengakui kesalahan sendiri, apalagi meminta maaf langsung pada orangnya, Nak. Untuk bisa berbuat seperti itu, dibutuhkan kejujuran dan keberanian yang besar. Itu harus dihargai. Tapi saya telah melalaikannya. Aku terdiam, tak begitu setuju pendapatnya. Kalau setiap kesalahan harus selalu dimaafkan, alangkah ringannya berbuat salah. Alangkah mudahnya membersihkan diri, sementara orang lain sudah begitu menderita disakiti. Lalu apa yang menjadi wewaler, yang menjadi pagar supaya orang tidak dengan sengaja melakukan kesalahan? Kalau setiap kesalahan pasti harus dimaafkan. Apalagi belum tentu setiap orang meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Artinya, dilandasi dengan penyesalan yang keluar dari hati nurani. Aku tahu beberapa orang yang dengan mudah meminta maaf, tapi dengan mudah pula mengulangi kesalahannya. Agaknya Bu Amah bisa membaca pikiranku yang kemudian ditanggapinya. Jangan nak sangka memberi maaf itu hanya semata-mata untuk kepentingan orang yang kita maafkan. Sama sekali tidak. Memberi maaf dengan tulus ikhlas justru akan membahagiakan hati kita sendiri. Karena dengan memberi maaf, persoalan jadi selesai. Kemarahan dan sakit hati jadi hilang. Sebaliknya, kalau kita tidak mau memaafkan, seperti saya dulu, kita akan selalu teringat pada hal yang menyakitkan tersebut. Kita tak akan pernah lepas darinya. Dan itulah biang penderitaan yang tak ada putus-putusnya. Penderitaan oleh keinginan membalas dendam bahkan lebih besar daripada penderitaan karena perbuatan orang lain itu sendiri. Tapi untuk memiliki jiwa seperti itu tidak mudah, Bu. Kita harus selalu mengorbankan diri, dan itu hanya bisa dilakukan oleh nabi-nabi. Aku menjawab. Memang tidak mudah, Nak. Tapi bukan pengorbanan diri. Pengorbanan adalah bila kita memberikan sesuatu dengan rasa terpaksa. Jiwa yang ikhlas tidak mengenal keterpaksaan. Kalau kita sudah bisa memupuk jiwa kita menjadi jiwa yang ikhlas, hidup ini akan jadi lapang dan bahagia, Nak. Untuk itu memang dibutuhkan
kegayutan rohani yang kokoh, yang mampu mengalahkan segala nafsu-nafsu duniawi. Itu tak lain daripada iman, Nak. Kalau kita sudah bisa hidup dengan menjalin hubungan dengan Tuhan, segala persoalan dunia akan teratasi. Berpuluh tahun saya hidup hanya untuk kepentingan keduniawian. Saya menggantungkan kebahagiaan pada dunia, pada manusia. Maka ketika dunia tidak ramah pada saya, ketika manusia meninggalkan saya pun hancur. Itu tidak akan terjadi kalau saya hidup untuk kepentingan rohani. Kalau saya menggantungkan kebahagiaan saya pada Tuhan. Sebab Tuhan tak akan pernah mengingkari hamba yang mendekatkan diri kepadanya. Nak Leli beragama dengan baik. Aku ternganga mendengarkan uraian panjang Bu Amah. Sungguh hebat wanita tua di depanku ini. Jelas ia bukan orang yang bodoh. Pikirannya sama sekali bukan pikiran yang sederhana. Memang banyak orang menggembar-gemborkan bahwa agama itu penting, bahwa kehidupan rohani itu harus selalu dibina. Tetapi Bu Amah dapat memberikan alasan yang rasional sekali, yang membuat kata-katanya bukan sekedar ungkapan plastis belaka. Kutatap wanita di depanku dengan gembira dan kagum. Bu Amah yang kulihat sekarang sama sekali berbeda dengan Bu Amah yang pertama kali kujumpai. Bu Amah yang duduk di depanku kali ini adalah Bu Amah yang sama sekali sehat dan telah menemukan apa yang belum ditemukan oleh banyak orang. Ibu bijaksana sekali. Aku tak bisa membendung kekagumanku. Bu Amah tersenyum. Wajahnya yang sudah dipenuhi kerut-merut tampak sabar dan sumarah. Saya hanya berusaha mengambil hikmah dari perjalanan hidup saya yang panjang, Nak. Kalau orang yang sudah mengalami hidup seperti saya, tetapi tidak bisa belajar dari pengalamannya, sungguh malang sekali nasibnya. Bu Amah menjawab dengan sederhana. Ketika akhirnya aku meninggalkan rumah itu, sore sudah merangkak datang. Dengan bergegas ku selesaikan pekerjaan rumah tangga sebelum Mas Yudi datang. Namun selama bekerja, pikiranku tak lepas-lepas juga dari cerita Bu Amah. Penderitaan yang panjang, lalu penemuannya akan makna hidup, membukakan sebuah dunia yang baru baginya. Malam harinya, di kamar kami yang kecil mungil namun selalu damai dan penuh cahaya, kututurkan kembali semuanya kepada Mas Yudi. Entah mengapa, aku tak dapat menahan air mataku menetes. Mas Yudi memandangiku. Kenapa? Kok khawatir aku akan seperti suami Bu Amah? Jangan cemas. Aku bahkan bisa lebih jahat dari dia, bisiknya dengan senyum. Begitulah suamiku. Ketika aku sedang sedih pun, ia masih sempat mengolok-olok. Tetapi aku tahu, memang itulah cara dia mengalihkan perhatianku dari kesedihan. Aku terharu memikirkan jalan hidup Bu Amah. Aku menjawab, ya, tapi jangan itu mengurangi kepercayaanmu kepadaku.
Aku tersenyum. Aku percaya kepadanya. Aku mencintainya dan kami berbahagia bersama-sama. Rumah itu dengan mudah kutemukan. Mungkin lebih disebabkan oleh kebiasaanku mencari alamat orang dalam kerja sambilanku sebagai wartawan di majalah kampus. Halamannya luas tanpa tanaman. Di samping rumah terlihat sebuah pickup diparkir membelakangi jalan. Bel kupencet 1 kali. Tas plastik berisi roti kaleng dan jeruk keprok kurapikan dan kupegang di tangan kiri. Aku menunggu dengan sikap sebaik-baiknya. Pintu terbuka dengan segera. Seorang gadis kira-kira sebaya denganku menjengukkan kepala keluar. Aku mengangguk dan tersenyum. Maaf, apa betul ini rumah Bu Laminah? Aku bertanya. Gadis itu tersenyum dan melebarkan pintu. Betul? Silakan masuk, Mbak. Ia menyilakan dengan ramah. Membetulkan letak taplak di atas meja dan sambil berjalan masuk, diraihnya sebuah majalah terbuka dari atas kursi. Aku duduk di sebuah kursi busa berwarna krem. Sambil menunggu Bu Laminah keluar, ku amati segala sesuatu yang bisa tertangkap oleh panca indraku. Rumah itu luas, sejuk dan terasa sunyi. Segala perabotan yang ada tidak terlalu mewah, namun kelihatan terpelihara dengan baik. Kamar tamu itu berbentuk semacam pendopo yang luas, berlantai tegel mengkilap, dan banyak memiliki jendela kaca. Ada 2 setel kursi, sebuah lemari pajangan, dan 2 pot besar berisi palem yang subur. Dari pintu yang terbuka, dapat kulihat sedikit ruang dalam. Di ruang dalam itu berjajar lemari-lemari kaca, berisi tumpukan piring-piring, gelas dan segala macam peralatan pesta. Aku jadi teringat cerita Bu Amah, bahwa Bu Laminah dan suaminya dulu menyewakan peralatan pesta, kursi, dan sound system. Pantas rumahnya begini luas. Seorang wanita tua berkain kebaya muncul dari ruang dalam, memutuskan perhatianku atas isi rumah itu. Dalam sekilas saja, terlihat dengan jelas bahwa beliau adalah saudara kandung Bu Amah. Raut mukanya sangat mirip, begitu juga dengan cara berjalannya. Tubuhnya pun kurus kecil, sama seperti Bu Amah. Tetapi ibu ini kelihatan sedikit lebih muda daripada Bu Amah. Mungkin karena Bu Amah banyak menderita, sehingga wajahnya cepat dihiasi kerut-merut. Mari silahkan, Nak. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja toh? Bu Laminah menyapaku dengan ramah sambil mengulurkan tangan. Tangannya terasa lunak dan hangat ketika berjabat denganku. Baik Bu, terima kasih. Maaf, saya mengganggu Ibu. Aku menjawab dengan sopan santun. Tidak. Tapi maaf ya Nak, saya ini sudah tua dan sering lupa. Nah ini siapa dan dari mana? Ibu tidak lupa. Saya memang belum pernah ke sini, Bu. Baru sekali ini. Saya tetangga baru Bu Amah. Baru sebulan kami pindah ke sana. Oh. Bu Laminah tampak terkejut dan menaruh perhatian penuh ketika mendengar aku menyebut nama Bu Amah. Suaranya gagap dan bernada kecemasan ketika bertanya,
Bagaimana dengan dia, Nak? Ada apa? Baik-baik saja, Bu. Kemarin asma dan rematik beliau kambuh, tetapi sekarang sudah baik kembali. Saya diutus kemari untuk menyampaikan ini. Tanda kangen dan bakti beliau kepada Ibu. Tas plastik berisi roti kaleng dan jeruk keprok yang kutaruh di atas kursi di sampingku, kupindahkan ke atas meja. Tentu saja Bu Amah tidak tahu menau tentang bingkisan ini. Sebab roti itu kubeli di tokonya Liu dan jeruknya berasal dari pasar buah Sriwedari. Semua hasil akal-akalanku sendiri didorong oleh keinginan menyambungkan kembali tali persaudaraan mereka yang sudah setengah putus. Bu Laminah termangu. Ditatapnya aku dan tas plastik yang kubawa berganti-ganti. Amah sering datang ke rumah, Nak? Akhirnya ia bertanya. Tidak juga, Bu. Saya yang mengunjungi beliau. Kebetulan saya belum punya momongan, jadi banyak waktu luang. Bu Amah juga tak keberatan saya kunjungi. Bu Laminah mengangguk-angguk, kelihatannya memikirkan sesuatu. Bagaimana keadaannya sekarang, Nak? Masih suka marah-marah? Tidak, Bu, malah baik sekali. Cuma kelihatan agak kurus. Tapi tidak tahu juga saya. Soalnya saya baru kenal Bu Amah sekarang. Jadi tidak tahu apakah keadaan beliau berubah atau memang sejak dulu seperti itu. Aku memancing. Tidak, dulu dia gemuk sekali. Sahut Bu Laminah seperti menerawang. Lalu ditatapnya aku lurus-lurus dan bertanya perlahan. Nak tahu dia pernah lama sakit jiwa? Aku mengangguk dan berusaha menunjukkan bahwa kenyataan itu sama sekali tidak mempengaruhi penghormatanku kepada Bu Amah. Iya, Bu Amah banyak bercerita kepada saya. Semuanya? Bu Laminah bertanya cepat dengan wajah cemas. Saya tidak tahu apakah itu sudah semuanya atau belum, Bu. Apa saja yang diceritakannya pada Nak? Ia terus bertanya memburu. Ya, tentang keluarga Ibu di Blora, tentang almarhum Pak Taryadi, tentang Mas Pramono. Aku menjawab hati-hati. Sengaja nama Aminah tak kusebut. Itu tandanya dia masih sakit. Tidak, Bu. Beliau menceritakannya dengan jernih sekali, dengan sadar sepenuhnya. Bahkan beliau sudah menemukan hikmah dari semuanya itu. Aku berusaha meyakinkan. Apa katanya? Bahwa manusia harus punya iman dan selalu pasrah kepada Tuhan. Bu Amah sekarang sudah berbahagia, Bu. Bagaimana Nak tahu? Beliau sendiri yang mengatakannya. Beliau sudah lebih banyak pasrah dan menerima segalanya sebagai kehendak Tuhan. Kini beliau lebih banyak mendoakan orang lain, di samping khusyuk beribadah. Bu Laminah diam. Aku pun diam, memberi kesempatan baginya untuk merenung. Dan ketika kemudian aku bertanya lagi, percakapan beralih ke hal-hal lain. Ke usaha persewaan alat-alat resepsinya, ke anak-anaknya, ke sekolah yang sekarang menjadi rebutan. Sampai aku minta diri
Tak lagi ku sebut-sebut nama Bu Amah. Seolah-olah aku sudah lupa dan tak menganggapnya terlalu penting. Bu Laminah lah yang kemudian mengingatkan kembali dengan mengirim salam dan janji untuk mengunjungi adiknya. Gadis yang tadi membukakan pintu untukku keluar dan ikut mengantarku sampai ke halaman dengan senyum manis. Agaknya dialah Resti, putri bungsu Bu Laminah, yang pernah kehilangan pacarnya gara-gara Bu Amah. Seminggu kemudian, aku bertemu dengan Bu Laminah di jalan menuju ke rumah. Aku baru pulang dari kampus, sementara Bu Laminah berjalan dari arah rumah Bu Amah. Kepanikan mendadak menggangguku. Semenjak datang ke rumah Bu Laminah dengan sekaleng kue dan sekilo jeruk keprok tempo hari, aku belum mengunjungi Bu Amah lagi. Belum menerangkan perihal kunjunganku ke rumah Bu Laminah. Tak bisa tidak, sekarang permainanku sudah mereka ketahui. Namun dengan lega, kulihat Bu Laminah sama sekali tidak menunjukkan kegusaran atau ketidaksenangan hati atas hal itu. Dan bahwa ia sudah berkunjung ke rumah Bu Amah, berarti tujuanku sudah tercapai. Terima kasih, Nak. Saya sebagai kakak Amah yang tertua, dengan setulus hati menyampaikan rasa terima kasih kami atas kesediaan Nak Leli memperhatikan Amah. Bu Laminah berkata dengan senyum haru bercampur gembira. Bu, saya tidak berbuat apa-apa. Saya justru banyak belajar tentang hidup ini dari Bu Amah. Aku berkata dengan sejujurnya. Kadang-kadang memang begitulah, Nak. Sesudah diingatkan orang lain, baru kita bisa melihat dengan hati lebih terbuka terhadap saudara kita sendiri. Maafkan kelancangan saya, Bu. Oh, kami malahan berterima kasih sekali, Nak. Sungguh, benar kata Nak Leli. Amah sudah baik. Saya gembira sekali. Oh iya, di mana rumah Nak Leli? Itu, Bu, di sebelah kiri rumah Bu Amah persis. Rumah kecil yang gak ada apa-apanya. Mari, Bu, silahkan mampir. Aku mengajak dengan sungguh-sungguh. Rumahku memang sudah kelihatan dari tempat kami berdiri. Berdampingan dengan rumah Bu Amah yang besar bertingkat, rumahku benar-benar hanya tampak seperti rumah merpati. Atau rumah ayam barangkali, kalau rumah merpati terlalu kecil. Bu Laminah mengangguk dan tersenyum. Terima kasih, Nak. Lain kali saja. Saya masih harus memasak untuk anak-anak kos yang tinggal di sekitar rumah saya. Kebetulan mereka cocok masakan saya dan berlangganan rantangan. Sekedar untuk kesibukan saja kok, Nak. Aku mengangguk mengiyakan. Karena Bu Laminah benar-benar harus segera pulang, maka kami berpisah di situ. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.